Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik Tuhan, kiranya kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau beri pada pagi hari ini ya Tuhan, hingga kami berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu dan bersukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya pada pagi hari ini juga Tuhan Engkau berkati semangat yang lainnya Tuhan, yang kiranya dalam perjalanan Engkau berkati mereka, kiranya Engkau lindungi mereka ya Tuhan dari perjalanan rumah hingga gereja ini ya Tuhan. Kiranya dengan ini Tuhan kami siap untuk memuji menyembah lebih lagi ya Tuhan, kiranya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, baik. Pada pagi hari ini, mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk menerima setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan datang Tuhan dulu. Mari kita nyanyikan perjalanan dulu.
Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peluitku, mengalir pulih aku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peluitku, mengalir pulih aku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Tak lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Tak lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku. Jamalah seluruh hidupku. Ya baik, Bapa dalam surga, kiranya saat ini kami mau bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami, kiranya sukacita ini ya Tuhan hanya ada bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, baik, saya sapa lagi, shalom. Masih bersukacita ya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita bersama-sama pada pagi hari. Yang membawa beban, yang memiliki hati yang hancur, mari kita bersukacita pada pagi hari. Serahkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita angkat satu pujian kita, sungguh Kau mempesona.
tiba saatnya saya membukakan pada bagian ini ruang kesaksian. Jika ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan pada sepekan ini, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, saya undang untuk bangkit lagi, kita bersukacita kembali. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri lagi, teman. Ya. Masih bersemangat ya untuk memuji-muji Tuhan, amin. Ya. Mari kita nyanyikan satu pujian kita, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama kita akan angkat satu pujian kita dari Mazmur 108. Hatiku siap. Mari kita nyanyikan satu lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh dan siapkan hati kita, telinga kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Mari katakan bersama-sama, hatiku siap. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, kasih-Mu besar, berkat kasih-Mu dan setiamu sampai ke tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kasih-Mu besar, mengatasi langit, biar setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali keras berkasih-Mu.
sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Biar kemuliaanmu mengatasi bumi. Sekali lagi. Biar kemuliaanmu mengatasi bumi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji melakukan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Kiranya jemaat-Mu boleh terberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus ruangan ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita akan belajar dari kisah Daniel 10 ayat 9 sampai 13. Daniel 10 ayat 9 sampai 13. Baik, ayat 9 saya akan bacakan, dan ayat 10 Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya. Daniel 10 ayat 9. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku terkelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada satu tangan untuk aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Sebab sejak hari terbentuk Kita baca bersama-sama ayat 13.
Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin berkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar Daniel tentang kisah Daniel tentang di gua singa, tentang Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar. Kemudian Daniel beserta teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Bapak Ibu, kita sering lupa atau tidak pernah mendengar bahwa Daniel itu pernah berdoa. Di dalam Alkitab, Daniel pernah berdoa, Bapak Ibu. Di ayat, saya suka di ayat yang ke-12. Di hari pertama Tuhan sudah menjawab doa Daniel. Ya, yang menarik di sini Bapak Ibu, dalam perjalanan Daniel berdoa minta jawaban. Tuhan bilang Tuhan sudah menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu, di ayat yang ke berapa ini? Tuhan mengutus yang namanya Gabriel. Nah, Gabriel ini adalah Bapak Ibu malaikat. Gabriel ini malaikat penjawab doa. Sedangkan Mikhael itu malaikat perang, Bapak Ibu. Nah, ketika Gabriel hendak menjawab doa Daniel, ada Raja Persia di sini, Bapak Ibu. Nah, siapa Raja Persia ini? Ketika Daniel ada di kerajaan Persia, Raja Persia ini dalam istilah teologis yaitu roh yang namanya itu roh teritorial. Nah, seperti kita di sini Bapak Ibu, yang dimana di setiap daerah kita memiliki RT, RW, wakil bupati, wakil gubernur. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, iblis menggunakan cara yang sama seperti manusia. Nah, karena Daniel ini ada di daerah Persia, maka yang muncul di situ adalah Raja Persia. Nah, seringkali Bapak Ibu, setiap kita berdoa, doa kita itu adalah serangan dari kuasa gelap. Sekali lagi, setiap doa kita adalah serangan dari kuasa gelap. Amin. Amin. Nah, maka di sini Gabriel membantu. Nah, maka Gabriel berperang dengan namanya Raja Persia. Alkitab berkata bahwa doa Daniel itu sudah dijawab. Nah, tetapi di dalam Alkitab, kenapa doa Daniel baru dijawab pada hari ke-21? Nah, ternyata ada peperangan di dalam alam roh.
Nah, di sini kita dapat namanya informasi menarik Bapak Ibu di sini. Ketika doa kita tidak dijawab, nah, ketika Bapak Ibu berdoa, saudara berdoa, kemungkinan itu sudah ada jawaban dari Tuhan di hari pertama. Tetapi ada kuasa gelap yang menghalangi doa kita. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa yang kita musuhi itu bukan suamimu Bapak, suamimu ibu, nah, bukan istrimu yang kau benci Bapak-bapak, nah, tetapi roh yang ada di dalam, yang ada di belakang suamimu, yang ada di belakang istrimu. Nah, ketika kamu dalam pekerjaan, ketika bosmu itu mengekang kamu, bosmu nekan kamu, tetapi jangan benci bosmu, tetapi benci roh yang ada di belakang bosmu. Nah, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia Jawa yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Katakan bersama saya, musuh saya bukan manusia, tetapi roh yang ada di belakang manusia. Musuh saya bukan manusia, tapi roh yang ada di belakang manusia. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada masalah Bapak Ibu di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam dunia ini pun kita merasa lelah, seolah doa kita tuh tidak sampai kepada Tuhan. Tetapi di sini Bapak Ibu, kenapa bisa doa kita ini nggak sampai kepada Tuhan? Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan di kitab Daniel berdoa selama 21 hari. Nah, ternyata Tuhan sudah menjawab doa Daniel itu pada hari yang pertama. Nah, kenapa bisa gitu? Ternyata ada kuasa gelap yang menghalangi doa kita. Nah,
Nah, di sini kita diajarkan untuk terus berdoa. Karena doa itu dapat membatasi pekerjaan iblis. Amin. Doamu dapat menghentikan pekerjaan iblis. Amin. Doamu dapat mengalahkan iblis. Amin. Nah, ya, seringkali kita berkata Bapak Ibu, di tengah dunia ini mungkin yang di tengah dunia ini yaitu merasa lelah, bahkan capek, atau ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Nah, bahkan kita sering berkata, Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa jawaban doaku lama sekali Engkau jawab? Mengapa selalu Engkau jauh? Nah, namun jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman yang kita baca hari ini di dalam Daniel pasal 10 mengingatkan suatu kebenaran yang sangat penting. Ketika kita berdoa, ada suatu yang besar terjadi di alam roh, yaitu yang lebih besar dari apa yang mata kita lihat. Nah, di zaman digital ini Bapak Ibu, kita terbiasa yang namanya instan, ya, serba instan. Pesan WhatsApp diterima dengan cepat, dalam hitungan detik sudah terkirim. Informasi hanya sentuhan jari. Tetapi kerajaan Allah tidak bisa bekerja secara instan. Nah, seperti gadget kita Bapak Ibu, ada proses, ada peperangan rohani yang Tuhan izinkan. Ada hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar. Nah, seringkali ketika kita berdoa, jawabannya itu belum datang. Kita berpikir bahwa doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Padahal seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan, dikatakan malaikat katakan kepada Daniel, sejak hari pertama engkau berdoa, perkataanmu itu sudah dijawab oleh Tuhan, sudah didengar. Nah, Bapak Ibu, doa itu bukan ucapan yang naik ke langit. Doa adalah senjata. Ketika suami dan istri berdoa bersama, ketika anak-anakmu berdoa bersama, nah, ternyata ada kuasa gelap yang menghalangi, ya Bapak Ibu. Nah, ketika suami dan istrimu berdoa, anak-anakmu berdoa, nah, kuasa kegelapan itu akan kehilangan pegangannya. Nah, Tuhan bekerja melampaui jangkauan kita. Ketika gereja berdoa bagi bangsa, Tuhan menggerakkan malaikat-malaikat Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu merasa lelah, merasa tekanan ekonomi makin berat,
terus anak-anak sulit diarahkan, dan masa depan terasa kabur, dan seolah-olah doa kita itu terhambat. Tetapi saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara yang semua yang dikasihi oleh Tuhan, nih, jangan hentikan doa. Nah, dalam dunia yang gelap di mana banyak berita buruk yang tersebar, tetapi hanya doa yang mampu menguatkan kita. Maka dari itu, saya menekankan kepada semuanya, kalau kita misalnya merasa lelah, merasa ekonomi sulit, dan Tuhan seakan tidak menjawab doa kita, terus berdoa. Karena dalam doa itulah yang mampu menguatkan kita. Doa itu jangan hanya menggunakan ini, Bapak Ibu. Nah, tetapi juga menggunakan lutut dan tangan ini ya. Jika kita menggunakan ini sampai mana toh? Nah, tuh. Ini sampai mana, Bapak Ibu? Nah, ketika kita berdoa menggunakan ini sama ini, jangan sama ini. Nah, itu membuat akan membawa kita kemana-mana, Bapak Ibu. Kalau kita hanya berdoa saja, kalau kita tidak berdoa, kita sama saja, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melawan kuasa kegelapan itu. Nah, sama seperti Daniel, Bapak Ibu, jawaban mungkin belum datang, tetapi Tuhan sudah bekerja sejak hari pertama. Ada peperangan rohani di dalam alam roh. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah. Ada pertempuran, tetapi Tuhan selalu mengirimkan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah, ketika kita sedang ada di masa yang penuh ketidakpastian dalam kehidupan pribadi, banyak orang percaya bergumul dalam kesendiriannya, merasa lelah, tidak ada jalan, seolah doa mereka tidak dengar Tuhan. Mari, jangan hentikan doa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Teruslah berdoa, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan tidak menjawab doamu, atau bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi ada peperangan rohani di situ, di dalam, yang menghalangi kita untuk sampai kepada Tuhan. Nah, next, di sini hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Mengapa doa menjadi senjata terbaik orang percaya? Poin yang pertama, doa adalah senjata yang membuka akses kepada sumber kuasa Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh tekanan, pergumulan, dan peperangan rohani. Banyak orang hari ini mengandalkan kekuatannya sendiri, pemikirannya sendiri, pengalaman, bahkan relasi dan materi. Namun, ketika kita menggunakan pemikiran kita sendiri, kita akan kalah menghadapi badai.
hidup yang kita alami. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ada satu senjata yang paling kuat, yaitu berdoa. Doa itu bukan sekedar berdoa saja. Doa bukan sekedar rutinitas, bukan hanya kata-kata kosong. Tetapi doa itu adalah menjadi akses yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita berdoa, ya kita merasa lelah berdoa. Kita merasa doa kita tidak dijawab. Jangan hentikan doa Bapak Ibu, karena doa adalah senjata yang membuka akses kepada sumber kuasa Allah. Nah, doa itu membuat kita terhubung dengan pribadi yang membuka Laut Merah, menjatuhkan tembok Yeriko, memberi kemenangan kepada Daud melawan Goliat, dan membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, setiap kali kita berdoa, kita sesungguhnya sedang menyentuh kuasa yang sanggup memulihkan, menyentuh kuasa yang sanggup melakukan perkara yang besar. Inilah sebabnya doa disebut senjata. Bukan karena kata-kata, tetapi karena kepada siapa doa itu ditujukan. Nah, setiap hari doa Bapak Ibu, iblis itu mengasah senjatanya. Iblis tidak akan tinggal diam kepada kita, orang percaya ini, untuk terus berdoa. Karena apa Bapak Ibu? Karena iblis tahu bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya. Ya. Karena iblis tahu kalau doa orang percaya itu akan menggagalkan rencananya, akan menggagalkan pekerjaannya. Iblis suka kalau saudara itu, Bapak Ibu Saudara, mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mengalami tekanan. Iblis itu suka sekali seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus berdoa. Nah, senjata yang baik, yang paling ampuh, yaitu berdoa. Karena doa besar kuasanya. Orang percaya yang berdoa mampu mengalahkan iblis. Ketika kita berdoa, kuasa iblis sungguh kalah. Nah, tanpa doa ini kita seperti tentara yang turun ke medan perang tanpa senjata. Kita tidak punya baju perang, kita tidak punya perisai dalam peperangan itu. Kita pasti akan mati. Nah, di sini Bapak Ibu kita memiliki perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah, yaitu di mana kita punya baju ziarah iman, kita punya kebenaran, kita punya Injil.
Tanpa doa semua perlengkapan rohani itu tidak aktif. Dikatakan dalam Efesus 6 itu setelah menyebutkan seluruh perlengkapan senjata Allah, ditutup dengan kalimat berdoa setiap waktu. Nah, ini menegaskan bahwa doa itu adalah power. Doa itu menjadi kekuatan yang menghidupkan seluruh senjata rohani kita. Amin. Nah, ilustrasinya Bapak Ibu, sebuah ponsel yang canggih tetapi tidak memiliki cas-casan sama aja Bapak Ibu, tidak berguna. Nah, demikianlah hidup rohani kita tanpa doa. Kita mungkin punya kemampuan pelayanan, talenta yang sungguh wow. Tetapi jika kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan, itu akan sia-sia Bapak Ibu. Alkitab berkata sumber kuasa itu melalui doa. Maka semua itu hanya menjadi aktivitas kosong jika kita dalam pelayanan itu tidak pernah berdoa. Amin. Nah, penerapan poin yang pertama ini, karena itu jemaat Tuhan harus kembali membangun kehidupan rohani supaya doa itu bukan menjadi rutinitas tetapi kebiasaan, menjadi senjata bagi setiap orang percaya. Nah, jadikan doa itu sebagai nafas. Jadikan doa sebagai sumber kekuatan. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, sewaktu kita berdoa, sadarlah bahwa kita sedang masuk ke ruang takhta Allah yang Maha Kuasa. Doa itu bukan pilihan Bapak Ibu, tetapi doa adalah kebutuhan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa, lakukanlah sungguh-sungguh, jangan sebagai rutinitas saja, tetapi jadikanlah doa itu senjata rohani kita. Amin. Percaya bahwa kalau kita berdoa, kuasa gelap itu akan lenyap. Ya, poin yang kedua, doa adalah senjata yang memberikan damai di tengah pergumulan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita membuat seorang percaya lemah, bukan hanya serangan iblis, tetapi juga kecemasan batin. Banyaknya orang kuat secara fisik, tetapi runtuh secara mental. Banyak orang mampu bekerja keras, tetapi tidak mampu menanggung beban pikirannya. Kabar baiknya, ketika kita lemah, ketika kita mengalami masalah, problem, tekanan batin, kita jangan lari kepada dunia, tetapi larilah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berdoa, karena doa
adalah sumber damai sejahtera kita. Amin. Doa sanggup. Doa bukan hanya senjata yang memberikan kemenangan, tetapi senjata juga yang memberikan damai sejahtera di tengah peperangan. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, damai itu datang bukan setelah masalah selesai, tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, setelah kita berdoa. Artinya Bapak Ibu, doa bukan pertama-tama mengubah situasi, tetapi mengubah hati kita. Doa membuat hati yang gelisah menjadi tenang, membuat pikiran yang kacau menjadi tenang, menjadi damai. Doa memindahkan kita dari ketakutan menuju keyakinan. Nah, saat kita berdoa, kita sedang menyerahkan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu dalam Kristus Yesus. Nah, inilah sebabnya doa adalah senjata. Bukan hanya melawan musuh luar, tetapi menaklukkan musuh di dalam, yaitu kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu, ketika saya kemarin Bapak Ibu, saya sedang buat khotbah ini, saya cemas, saya takut Bapak Ibu. Saya soalnya baru pertama ini Bapak Ibu. Baru pertama ini berdiri di depan saudara-saudara yang sungguh luar biasa, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang luar biasa. Nah, waktu itu Bapak Ibu, ketika kemarin saya menyiapkan khotbah, saya bingung, saya takut, saya cemas mau menyampaikan apa. Tapi saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa minta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Nah, akhirnya ketakutan itu hilang. Kecemasan itu hilang Bapak Ibu. Nah, tadi di sini juga saya sebelum maju tadi, saya berdoa dulu minta pertolongan Tuhan supaya saya diberikan kata-kata yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, doa itu menjadi sumber damai sejahtera kita. Tanpa doa kita merasa cemas, tanpa doa kita merasa
khawatir. Nah, tetapi ketika kita berdoa, damai sejahtera itu muncul. Ketika kita bergumul, damai sejahtera itu muncul. Nah, jadi di poin yang kedua ini, ketika hati kita gelisah di tengah pergumulan kita, di tengah ekonomi kita yang sulit, kita berdoa. Karena doa itu membuat hati kita tenang. Tanpa doa tidak bisa. Tidak bisa. Ilustrasinya Bapak Ibu, sebuah kapal besar di tengah badai yang membuat kapal tenggelam bukan air di luar, tetapi air di dalam, air yang masuk ke dalam kapal itu. Demikian juga hidup kita, hidup manusia. Pergumulan di luar tidak akan menghancurkan kita, tetapi jika tidak kita biarkan masuk ke dalam hati, dan doa adalah alat untuk membuang air kecemasan itu. Nah, dari kapal hidup kita, sehingga kita tetap stabil dan tidak tenggelam. Nah, dalam ilustrasi ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sebuah kapal besar yang sedang diombang-ambingkan angin laut. Nah, bukan kapal itu, bukan badai yang dapat menghancurkan kapal itu, tetapi yang dapat menenggelamkan kapal itu, tetapi air yang masuk ke dalam kapal itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika badai itu masuk, pergumulan di luar kita akan menghancurkan kita jika tidak kita biarkan masuk ke dalam hati kita. Dan doa adalah alat untuk membuang air kecemasan itu. Nah, jadi penerapannya, karena itu ketika kita menghadapi sesuatu masalah keluarga, ekonomi, bahkan kuliah, pekerjaan, atau pelayanan, jangan khawatir. Jangan hatimu dipenuhi oleh kecemasan, tetapi larilah kepada Tuhan, terus berdoa. Karena doa saja yang membuat hati kita tenang. Amin. Jangan hanya mengeluh kepada manusia, datanglah kepada Allah yang memberikan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Jadi poin yang pertama tadi, doa adalah akses kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, doa adalah senjata yang memberikan damai sejahtera di tengah kehidupan kita. Poin yang ketiga, doa itu senjata yang membuka terobosan dan kemenangan. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa puluhan kali Bapak Ibu di mana Allah bertindak karena umatnya berdoa. Nah, Daniel berdoa, mulut singa ditutup. Ketika Elia berdoa, hujan berhenti selama 3,5 tahun. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia berdoa, Tuhan membantunya untuk bisa
keluar dari api. Sungguh Bapak Ibu, doa sangat besar kuasanya. Ketika gereja awal berdoa, pintu penjara terbuka bagi Petrus. Doa bukan hanya untuk bertahan, tetapi doa adalah senjata yang menghasilkan terobosan baru. Ketika kita berdoa, kita memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja di luar batas kemampuan kita. Doa dapat mengubah keputusan, membuka ruang untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Doa mengangkat orang yang jatuh dan mengalihkan arah hidup seseorang. Doa itu bukan pasif, tetapi doa bersifat agresif. Doa bersifat menyerang. Dan doa membuka jalan yang tidak mungkin secara manusia. Ya. Maka dari itu Yesus berkata, mintalah maka kamu akan menerimanya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, penerapannya Bapak Ibu, ketika engkau membutuhkan terobosan dalam pelayananmu, ketika membutuhkan terobosan dalam rumah tanggamu, masa depan, keuangan, berdoa. Jangan andalkan usahamu saja, tetapi andalkan Tuhan. Tambahkan doa Bapak Ibu. Layangkanlah senjata terbaikmu itu. Doa adalah doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh iman, doa yang tidak menyerah sampai Allah membuka jalan. Ilustrasinya Bapak Ibu seperti pohon besar yang menghalangi kita. Pohon yang besar itu adalah masalah kita, ekonomi kita. Kita berdoa terus, kapak terus sampai tumbang pohon besar itu. Nah, demikian juga kita. Jangan hentikan doa, karena doa mampu merobohkan kuasa gelap. Amin. Nah, jadi dari khotbah hari ini disimpulkan bahwa doa bukan pilihan. Doa adalah senjata terbaik kita. Doa adalah senjata yang menghubungkan kita dengan kuasa Allah. Senjata yang memberikan damai dan senjata yang membuat terobosan. Mari kita kembali kepada kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Ketika gereja berdoa, Tuhan bergerak. Ketika keluarga berdoa, kuasa gelap mundur. Ketika anak Tuhan berdoa, mujizat terjadi. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini saja. Saya langsung pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita renungkan firman ini ya Bapak Ibu. Mari kita terus berdoa, karena doa adalah senjata yang terbaik bagi umat orang percaya.
Tangan satu pujian ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus dipilih? Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti berkat pagi hari, yang tidak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu seperti macan pagi hari, yang tidak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya terberkati oleh firman Tuhan. Ya, baik. Tiba saatnya saat ini kita akan persembahan. Kiranya Bugun tolong pimpin dalam doa. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kita masing-masing, supaya tidak menjadi pendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu sebelum sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya menjadikan boleh pada kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak mempersembahkan sedikit dari firman-Mu, biar berkat-Mu besok menjadikan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, mari kita angkat satu pujian kita, Bila Tuhan Datang.
Ya, tiba saatnya kita akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, Jumat tanggal 12 Desember 2025, ibadah komsel di tempat Ibu Suminem pukul 17.00 WIB. WL Kaaga Firman Tuhan Bujuwarti. Yang kedua, Sabtu tanggal 13 Desember 2025, doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Dan yang keempat, Minggu tanggal 14 Desember 2025, ibadah raya di gereja pukul 7:30 pagi. Yang bertugas WL Bunarti, singer Kak Herlina, Bapak Supardi, dan Kak Rahul. Pemain musik, keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, bass Kak Wahyu, gitar Kak Rian, tamborin Kak Lince dan Kak Grenis. Kantong persembahan Ibu Karmina. Tugas LCD Kak Natasha. Pelayanan sekolah minggu Kak Tata. Pelayan perjamuan kudus Bapak Musa, Bapak Marno. Asar Ibu Christine dan Ibu Gunari. Jika ada tambahan pengumuman dari oke, baik. Ada tambahan? Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya hanya ingin memberikan pengumuman bahwa besok hari Minggu itu ada ibadah Natal sekolah minggu. Jadi untuk ibadah seperti biasanya tidak ada, tetapi untuk ibadah Natal seperti biasanya itu diganti latihan anak-anak sekolah minggu. Dan nanti setelah ibadah selesai baru acara Natal sekolah minggu. Jadi yang saat ini mungkin ada anak-anak yang tidak hadir, tolong diberitahu sehingga besok hari Minggu bisa bergabung untuk merayakan Natal. Begitu nggih Bapak Ibu. Dan untuk Natal kita, Natal gereja kita itu tanggal 21 Desember jam 10 pagi. Dan setiap keluarga silakan membawa 2 orang masing-masing. Ya, jadi per keluarga silakan membawa saudaranya 2. Begitu nggih Bapak Ibu, untuk meramaikan ibadah Natal di tempat ini. Karena kami melihat bahwa seperti tahun-tahun kemarin itu ada yang tidak bawa. Nah, itu kan sayang sekali gitu ya. Jadi diusahakan tahun ini setiap keluarga atau setiap kakak bisa membawa 2 orang. Begitu. Gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan bagi doa syafaat yang dipimpin oleh Idris. Dan sebelum itu kita angkat satu pujian kita, Roh Kudus kau hadir di sini. Kau
Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini kami ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai penghujung ibadah kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih kami sudah menaikkan setiap pujian kami. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan, menasihatkan setiap kami untuk kami tetap berdoa di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, doa adalah napas kehidupan kami. Doa adalah yang membuat hidup kami kuat untuk menghadapi situasi yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati hamba-Mu Daniel yang boleh Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Pakai di masa mudanya ini Tuhan, pakai di pelayanannya, apapun yang saat ini menjadi pergumulan, menjadi cita-citanya Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Pakai kehidupannya dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di gereja ini Tuhan. Semuanya kami mau pertaruhkan pribadi mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, mungkin yang bertani, berternak, yang bekerja di pabrik Tuhan, yang bekerja dimanapun Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Kau berikan kesehatan bagi setiap jemaat Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah melimpah di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami, yang saat ini masih ada di Jakarta. Tuhan Yesus juga memberkati, menyertai, memberikan kesehatan untuk Oma dan Opa yang masih ada di Jakarta. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak, menantu, cucunya, semuanya Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk program selama sepekan 1 minggu ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau tanggal 14 Tuhan ada ibadah Natal sekolah minggu, Bapa di dalam surga, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ikut beracara di dalam Natal sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami juga berdoa untuk Natal umum tanggal 21 Desember jam 10 pagi. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan Tuhan acara Natal kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau memberikan cuaca yang cerah sehingga Natal tanggal 21 boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama datang di gereja untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, setiap dana keperluan yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sudah mencukupkan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah RT RW Tuhan. Semuanya kami taruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan di dalam setiap pribadi mereka, lepas pribadi Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami seturut dengan sekehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Padang dan sekitarnya Tuhan, yang saat ini terjadi bencana alam, longsor, banjir bandang Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan.
Engkau memberikan kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan. Memberikan kesabaran Tuhan, memberikan hati yang kuat Tuhan untuk menghadapi bencana alam yang ada di sana Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan bagi setiap mereka. Bapa, kami percaya Tuhan Kau kirimkan berkat-Mu melalui siapapun Tuhan, boleh memberkati saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya ini terjadi di Sumatera. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam saudara-saudara kami yang saat ini yang mengalami bencana yang ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami. Terima kasih, kami mau akhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pertama pertengahan sampai akhir ibadah kami. Biarlah kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami semua boleh pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong yang akan menolong kami. Mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami membangun hubungan kami dengan Tuhan agar Tuhan mengenal kami dan kami mengenal Tuhan. Dan kami menerima berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun Tuhan, masalah yang kami hadapi, sebesar apapun masalah yang kami hadapi. Kalau kami membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan, belajar mendekatkan diri kami kepada Tuhan dengan segenap hati kami, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai gereja Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan, hati kami, roh, jiwa, tubuh kami, hingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini yang memampukan kami belajar terus sampai kami bertemu
dengan Engkau sebagai kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami akan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Dan cinta kasihnya daripada Tuhan Yesus Kristus juga dalam pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Tuhan curahkan kepada kami pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kami. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu.